Jadi pada abad ke-19 atau akhir abad ke-19, Palestina itu di bawah kaum muslimin di kepemerintahan Turki Utsmani dan disebut sebagai wilayah khusus atau mutasyarrif. Jadi ada ketentuan-ketentuan khusus terutama terkait dengan komposisi penduduk. Jadi memang sudah sejak zaman Umar bin Khattab daerah ini adalah daerah yang memang dikhususkan dan menjadi tanah wakaf bagi kaum muslimin. Perlu kita ketahui bahwa ketika Umar bin Khattab di zaman Khulafaur Rasyidin masuk ke Palestina ini, penduduk Yahudi yang tinggal di sana itu hampir tidak ada. Jadi justru kebalikannya, justru setelah kaum muslimin memerintah daerah ini, diizinkanlah sebagian dari mereka itu untuk tinggal kembali di Palestina. Kenapa mereka tidak ada di Palestina? Karena sebelumnya di zaman kerajaan atau kekaisaran Bizantium, mereka itu termasuk orang-orang yang dilarang masuk ke daerah Palestina ini karena mereka sering berbuat onar, sering melakukan pemberontakan. Sebelum Bizantium itu ada Romawi, sebelum Romawi itu Yunani ya, atau Alexander the Great. Kemudian sebelum itu ada Persia, sebelumnya lagi ada Assyria, sebelumnya lagi ada Babilonia. Nah, sebelum Babilonia itu era Nabi Sulaiman. Jadi ringkasnya sebenarnya anak keturunan Nabi Yakub yang disebut sebagai Bani Israel ini kan pernah membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi diampuni walaupun mereka membuat kerusakan. Kemudian mereka tinggal dalam keadaan terhina di wilayah Palestina ini setelah membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan menyembah selain Allah. Itu mereka kemudian membuat kerusakan 2 kali. Nah, ketika mereka membuat kerusakan 2 kali inilah Allah laknat mereka sehingga terminologinya berubah dari Bani Israel menjadi Yahudi. Jadi istilah Yahudi itu adalah turunan dari Bani Israel yang lebih banyak melakukan lebih banyak melakukan pembangkangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang-orang Zionis sekarang ini mengatakan bahwa dahulu kami tidak punya tanah, maka harus bertanya kita, atau masyarakat dunia ini harusnya bertanya kenapa mereka tidak punya tanah. Ya. Jadi alasannya kenapa, jadi bukan karena mereka tidak punya tanah lalu mereka merasa punya hak untuk tinggal di Palestina. Kalau kita menelusuri ayat-ayat di dalam Al-Quran, jelas bahwa mereka itu telah melepaskan hak mereka atas negeri Palestina. Jadi seperti di dalam surah Al-Maidah 24 itu. Qalu ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Ya wahai Musa, kami tidak akan berani masuk selama-lamanya ke negeri Palestina itu karena selama mereka ada di sana, ini bangsa Amalik yang mereka takuti. Kemudian mereka mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Berangkatlah engkau berperang di sana bersama Tuhanmu, kami menunggu di sini. Jadi sebenarnya mereka sudah melepaskan hak atas Palestina itu. Ya tentu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan pada mereka ya beberapa kali, tetapi mereka terus saja melakukan kemungkaran, termasuk membunuh para nabi, sehingga akhirnya Allah laknat mereka dari bangsa yang dipilih kemudian menjadi bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan lisannya Daud dan lisannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah nabi terakhir yang mereka celakakan. Nah, alhamdulillah muncul nabi yang memang sudah dijadikan sebagai nabi penutup akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadikan dunia ini ya berada di dalam kedamaian, dan orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah kaum muslimin bukan hanya di Palestina itu mendapatkan kedamaian, mendapatkan ketenangan. Justru mereka bisa merasakannya di bawah kepemimpinan kaum muslimin. Itu yang perlu dicatat. Sampai misalnya contohnya seperti Andalusia ketika jatuh ke tangan bangsa-bangsa Spanyol, atau ketika kaum muslimin mundur atau mengalami kemunduran di Andalus itu, kita saksikan bagaimana mereka juga orang-orang Yahudi ini juga kemudian ikut hijrah bersama kaum muslimin atau ikut terusir bersama kaum muslimin. Ya. Jadi menjadi catatan berharga bagi kita bahwa Yahudi itu mendapatkan perlindungan dan mengalami atau mendapatkan keamanan justru di bawah pemerintahan kaum muslimin. Tapi semua itu kemudian berubah di akhir abad ke-19 ketika banyak orang-orang Yahudi yang tercerai-berai, yang mengalami diaspora ke seluruh wilayah, ke seluruh dunia ya. Jadi ketika mereka ditawan oleh bangsa Assyria itu mereka dibawa ke daerah Kaukasus, ketika mereka
menguasai bangsa Babilonia, mereka ada yang dijadikan budak di Irak, ya. Yunani dibawa ke Eropa, kemudian Persia membawa mereka ke daerah Iran. Makanya kita temukan orang-orang Yahudi itu terpencar. Ini karena ini salah satu bentuk laknat Allah sehingga mereka tidak bisa kembali ke Palestina. Nah, muncul ide untuk kembali ke Palestina itu sekitar tahun 1791 ketika Rusia mulai mengalami permasalahan yang sama yang dihadapi dengan kekaisaran-kekaisaran sebelumnya. Ya, Rusia merasa terganggu sekali dengan adanya orang-orang Yahudi ini yang memang biasa menguasai pasar, menguasai keuangan, dan kemudian berlaku curang dan seterusnya, sehingga mereka ini digiring ke satu tempat yang dikenal sebagai Certa Osdelosti atau Pale Settlement, sesuatu daerah yang kalau digambar itu di arsir gelap, ya hitam, itu perbatasan antara Prusia dengan Lithuania dengan Polandia. Kalau sekarang mungkin daerah Polandia dengan Lithuania, atau mungkin sedikit Ukraina sebagian. Nah, dari sinilah kemudian mereka ditempatkan di blokade di satu tempat agar mereka tidak menyebar di seluruh wilayah Rusia dan menimbulkan kesulitan dan kerusakan. Nah, di tengah penggetoan mereka, jadi ghetto itu istilah juga yang dipakai di Eropa untuk menamakan bahwa orang-orang ini, orang-orang Yahudi pada umumnya itu ditempatkan di bagian-bagian tertentu dari kota agar mudah diawasi. Ini muncul orang-orang yang nantinya menjadi Zionis radikal atau menjadi orang-orang Yahudi radikal. Jadi dari Bani Israel kemudian menjadi Yahudi, kemudian menjadi Zion. Walaupun memang lebih banyak di awalnya itu kaum Zionis ini adalah Yahudi yang berada di Eropa Timur. Termasuk di antara pendirinya itu adalah Theodor Herzl. Saya singkat Herzl aja ya untuk ke depannya. Kemudian rencana-rencana mereka ini sebenarnya sudah cukup lama mengakar di Eropa. Ketika mereka di abad Renaissance itu menguasai perekonomian, menguasai perbankan, menjadi bankir, ya. Bahkan beberapa negara seperti Inggris dan Perancis itu mereka berhasil masuk menjadi pejabat-pejabat tinggi. Ini sebenarnya sudah terdeteksi lama, tetapi baru disusun dalam sebuah buku oleh Friedrich Wilhelm Adolf Marr atau Wilhelm Marr. Dia menulis buku Der Weg, jalan atau cara, ya, Zugzig supaya Zumzig itu supaya terjadi kemenangan, des Germanetum über das Judentum, ya, agar ras Jerman ini bisa menang di atas ras Yahudi. Ini buku yang dianggap buku yang menelanjangi rencana-rencana orang-orang Zionis. Ini dia membuka jaringan-jaringan Yahudi di seluruh Eropa, persis ketika Henry Ford menulis buku tentang The International Jew. Itu juga dia membuka jaringan Yahudi, jaringan bisnis dan jaringan keuangan Yahudi di Amerika. Jadi sebenarnya orang-orang Eropa sendiri tahu betapa berbahayanya mereka ini. Sehingga dalam sejarah Zionisme, buku Der Weg ini bukunya buku yang disebut sebagai buku anti-Zionis pertama, atau mereka menyebutnya antisemitik, walaupun sebenarnya istilah Semitik ini tidak tepat, dialamatkan hanya kepada orang-orang Yahudi saja, karena orang Arab juga sebenarnya Sem, ya, karena antisemitik ini kan anti keturunan Sem ini Sem bin Nuh, ya, anaknya Nabi Nuh yang selamat, yang memulai kembali peradaban manusia di wilayah Timur Tengah. Jadi antisemitik ini sebenarnya anti seluruh bangsa yang ada di Timur Tengah, bukan anti Yahudi saja, tapi mereka sudah biasa menyerobot atau merampok simbol-simbol yang universal, seperti misalnya bendera mereka itu, bendera Israel sekarang itu kan sebenarnya bintang itu adalah bintang Nabi Sulaiman, itu secara umum merupakan simbol dari Nabi Sulaiman, bukan simbol Zionis. Itu baru mereka rebut ya 1948 atau 1897 ketika mereka melaksanakan kongres yang pertama. Jadi oleh sebab itulah ada beberapa masjid di beberapa wilayah kaum muslimin itu yang punya simbol ini, bukan berarti itu masjidnya Zionis, tapi ini berdiri jauh sebelum ada Zionis, ya. Jadi bendera mereka menyebutnya bendera Daud atau bintang Daud, sedangkan dalam sejarah Islam ini disebut Najmu Sulaiman. Sulaiman ini bukan Sultan Sulaiman tetapi Nabi Sulaiman. Nah, di masa ini kepemimpinan Turki Utsmani berada di bawah Sultan Abdul Hamid II. Ini yang menyebabkan Zionis ini cukup terlambat gitu, atau perkembangannya cukup terhambat. Karena Sultan Abdul Hamid ini termasuk yang memiliki kekuasaan dan cerdas dan bisa melihat rencana-rencana mereka di depan. Jadi beliau
mengantisipasi usaha-usaha Zionis ini untuk merebut Palestina. Jadi bukan suatu hal yang baru bahwa Zionis ini punya rencana seperti itu. Di awal pergerakan atau di awal gerakan mereka itu ada, jadi begini, jadi Zionisme itu ada beberapa aliran dan masing-masing ada pendekatannya masing-masing, tidak sama gitu, pendekatan itu berbeda. Jadi di tahun 1882 ini adalah Hibat Zion atau rombongan Zion pertama yang mendarat di Palestina. Ini jumlahnya sedikit dan cenderung mereka itu di awal kooperatif dengan kaum muslimin. Tetapi ini semua akan berubah ketika Zionisme ini narasinya diambil alih oleh Theodor Herzl dengan pendekatan konfrontatif, pendekatan radikal, dan pendekatan tidak hidup berdampingan. Jadi sebagai ilustrasi bahwa sebelum adanya Zionisme, sebenarnya ada orang Yahudi yang tinggal di Palestina, ada. Dan mereka ini tunduk kepada kaum muslimin, tunduk kepada aturan main, tunduk kepada hukum Islam. Kecuali hubungan di antara mereka, maka yang ditegakkan adalah aturan mereka. Tetapi kalau urusan kenegaraan, untuk urusan yang lain yang terkait dengan antara mereka dengan kaum muslimin, mereka ini statusnya ada ahlu zimmah. Ya. Jadi seperti itu. Bahkan mereka di tahun 1882 itu sudah cukup membuat Sultan Abdul Hamid kedua istilahnya hati-hati gitu. Sudah membuat Sultan Abdul Hamid kedua khawatir akan perkembangan penambahan jumlah orang-orang Yahudi di sana. Jadi beliau kemudian memberlakukan satu hukum baru di mana orang-orang Yahudi dibatasi untuk masuk ke wilayah mutasyarrif Filistin. Walaupun orang Yahudi ini ya tentu saja menggunakan berbagai cara. Ya diantaranya membangun jalan kereta api, kemudian memasukkan orang-orang Yahudi ke dalam angkatan bersenjata negara-negara di Eropa, termasuk kasus Alfred Dreyfus, tapi saya tidak bahas karena waktu kita terbatas. Nah, Theodor Herzl kemudian menjadi pemimpin Zionis itu bukan dari awal. Jadi dia tidak tiba-tiba menjadi pemimpin Zionis. Dia termasuk orang yang berpikiran radikal dan kemudian memaksakan pandangan itu. Bahkan lawan-lawan politiknya di dalam tubuh Zionis itu banyak yang dia singkirkan secara paksa, ada yang dia bunuh, ada yang dia pengaruhi dengan cara-cara yang lain. Maka pemikiran Zionis radikal ini kemudian terbukukan di dalam karya Theodor Herzl yang berjudul Der Judenstaat. Ini diterbitkan di Leipzig dan di Wina, di Jerman dan di Austria. Menggunakan bahasa Jerman karena memang orang Yahudi pada waktu itu banyak yang tinggal di wilayah Jerman atau mampu berbahasa Jerman. Jadi mereka untuk menutupi identitas mereka ya menggunakan nama-nama yang khas orang-orang Jerman atau orang-orang Eropa. Tetapi bahkan ada yang di beberapa tempat bahkan ada yang berpura-pura sebagai orang Katolik padahal agamanya atau keyakinannya adalah Yahudi. Ya. Inilah gerakan mereka di akhir abad ke-19. Dan cukup menyebar sampai ke Amerika, Inggris, Prancis, dan Rusia, masuk ke berbagai sektor keuangan, termasuk diantaranya mereka sebenarnya waktu itu sebagai industrialis, sebagai pemilik perusahaan, memang diuntungkan dengan adanya konflik-konflik dunia, termasuk perang saudara Amerika, kemudian nanti revolusi Bolshevik, kemudian revolusi industri dan sebagainya. Banyak perubahan-perubahan yang menguntungkan mereka secara finansial. Nah, ketika Zionis ini berkumpul, mulai disatukan oleh Theodor Herzl, mereka mengumpulkan dana untuk membeli Palestina sejumlah 150 juta pound sterling, tapi ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid. Oleh sebab itu mereka kemudian mencari jalan lain dengan cara melakukan kongres pertama Zionis di Basel, Swiss tahun 1897. Ini sudah tidak ditemukan lagi pandangan-pandangan Zionis yang berbeda dengan Theodor Herzl. Semuanya sudah sepakat. Oleh sebab itu mereka berani mencanangkan bahwa dalam 50 tahun akan berdiri Eretz Israel atau tanah Israel ini. By the way, Israel itu nggak sama dengan Bani Israel ya, walaupun pengucapannya mirip. Bukan berarti anak keturunan Nabi Yakub itu masih hidup sekarang, ya, tetapi ini adalah cara orang-orang Zionis yang sebenarnya sebagian besar dari mereka itu adalah orang-orang yang ateis dan orang-orang liberal, orang-orang sekuler. Tetapi sengaja mereka memanfaatkan sentimen keyahudian untuk mendirikan negara Israel. Makanya pilihan itu memberikan nama negara tersebut sebagai Eretz Israel, atau tanahnya Israel ya, yang mereka sebut sebagai nenek moyang mereka.
Tapi sesungguhnya secara kenasaban itu tidak sampai, dan kalaupun ada kemiripannya bahwa mereka ini memang adalah orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mendirikan Jewish National Fund di tahun 1901 di abad pertama, di tahun pertama abad ke-20, dan dari situ mereka bisa mendanai migrasi yang kedua. Kemudian dari situ juga mereka berhasil mendanai orang-orang sekulernya Turki Utsmani yang banyak berkumpul di Eropa, di Paris, di Berlin, dan di London. Dan mereka ini kemudian kembali menyusup ke Turki Utsmani dan kemudian menggulingkan Sultan Abdul Hamid II tahun 1909. Ini peristiwa yang dikenal sebagai Revolusi Turki Muda. Di tahun 1909 mereka mendirikan kota Tel Aviv. Ini menunjukkan bahwa jumlah mereka sudah sangat banyak, ya. Jadi sudah cukup dominan di pesisir Palestina sehingga mereka mampu membangun atau mendirikan suatu kota yang betul-betul mereka kuasai. Satu kota pertama di mana orang Zionis, orang Yahudi lebih banyak, lebih dominan, lebih mayoritas daripada orang-orang Arab, Muslim maupun Nasrani. Jadi ini awal lahirnya Zionisme di Palestina. Nah kemudian setelah Sultan Abdul Hamid kedua mereka makzulkan, maka mereka menyeret Turki Utsmani ini menjadi atau ikut di dalam Perang Dunia Pertama, dan mereka sengaja mengatur sedemikian rupa karena pengganti Sultan Abdul Hamid itu kan Sultan Mehmed kelima Rashad. Ini tidak kuat, beliau ini tidak memiliki power gitu, sehingga sebenarnya keputusan besar itu atas Turki Utsmani itu tidak ditentukan oleh Sultan lagi, tapi ditentukan oleh 3 perwira tinggi yang dikenal sebagai Pashalar. Mereka itu Enver Pasha, Talat Pasha, dan Jemal Pasha, 3 orang. Nah ketiga orang ini kemudian berhasil dipengaruhi oleh Zionis internasional supaya mereka ikut Perang Dunia ke-1 dengan iming-iming kalau menang nanti mereka akan mendapatkan wilayah tambahan. Padahal mereka sedang dijebak untuk masuk ke dalam sekutu Jerman, Austria, Hungaria, Bulgaria ini dalam rangka untuk dikalahkan. Kenapa perlu dikalahkan? Karena orang-orang Zionis ini sudah punya rencana langkah kedua. Kalau tadi langkah pertamanya adalah memakzulkan Sultan Abdul Hamid kedua, langkah kedua adalah menyeret mereka masuk ke dalam Perang Dunia Pertama yang besar sekali kemungkinan mereka kalah. Nah langkah ketiga adalah membagi bekas wilayah Turki Utsmani yang nantinya akan menjadi bancakan bersama-sama, terutama Inggris dan Perancis. Kenapa Inggris dan Perancis? Karena Rusia, Italia itu sudah kalau Rusia itu mengalami revolusi Bolshevik, kalau Italia itu menjadi chaos, Amerika Serikat mengunggulnya datang di Perang Dunia Pertama itu agak terlambat. Jadi yang paling banyak mendapatkan wilayah setelah Perang Dunia Pertama selesai itu adalah Inggris dan Perancis. Mereka bahkan membuat perjanjian rahasia di antara mereka berdua yang disebut dengan perjanjian Sykes-Picot. Ya. Nah kemudian setelah itu, ini mana ini? Nggak keluar ya. Nanti keluarnya bareng banyak. Kadang-kadang suka hang nampil. Kemudian sehari setelah kekalahan Turki Utsmani di Gaza tahun 1917, ini perang ketiga yang terjadi di Gaza di Perang Dunia Pertama itu, maka Menteri Luar Negeri Inggris yang berdarah Yahudi yaitu Arthur James Balfour membuat deklarasi Balfour yang intinya adalah bahwa Inggris memberikan atau menghadiahkan Palestina setelah Perang Dunia nanti selesai sebagai daerah mandat untuk orang-orang Zionis. Bahkan waktu itu ada serah terima lah kepada pemuka-pemuka Zionis, diantaranya Rothschild, kemudian ada lagi Chaim Weizmann, nanti ada lagi David Ben Gurion dan seterusnya. Ini saya tuliskan Muhammadiyah didirikan ini sebagai pembanding aja bahwa di tahun itu di Indonesia sedang juga terjadi kebangkitan organisasi Islam. Nah setelah Perang Dunia ke-1 selesai, muncullah Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa ini berdiri dan kemudian membagi daerah-daerah yang berubah kekuasaannya. Nah ketika tanggal 25 April mereka melakukan sebuah rapat di San Remo, mereka secara resmi menyerahkan Palestina di bawah urusan Inggris. Makanya di tahun 1920 sampai 1948 sampai dengan berdirinya Zionis Israel itu, Palestina disebut sebagai British Mandate of Palestine. Nah, British Mandate of Palestine. Ya, jadi mandat Inggris atas Palestina. Saya punya koinnya sebentar. Saya pernah punya, masih punya koin Palestina itu yang aslinya. Sebentar, saya kasih lihat pakai ini ya, pakai kamera lain.
Mungkin saya stop dulu sharingnya. Terus saya tolong di highlight atau di sorot, itu apa istilahnya? Spotlight ya, spotlight. Nah setelah itu saya switch kamera dulu. Nah, kelihatan dulu. Nah ini koleksi uang saya, koleksi uang kuno saya. Nanti ada Palestina sebenarnya. Ada Palestina uangnya asli. Ini bukan. Oh ini dia nih. Nah, ini dia 20 mils. Coba saya keluarin dulu. Ini yang sering dibuat di apa namanya di media massa di apa namanya di medsos itu ya, uang Palestina yang ada 3 huruf 3 tulisan. Nah, ini coba lihat. Kelihatan nggak? Nah, tuh, kelihatan nggak? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya. 7 tahun setelah perjanjian San Remo ya, berarti ini sudah British Mandate of Palestine. Ini yang sering digembar-gemborkan, ini bukti kalau Palestina ada. Tapi jangan lupa bahasanya itu ada 3. Bahasa Arab, Filistin, kemudian Palestine, kemudian Palestina. Tapi pakai bahasa Ibrani. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini harganya berapa? 20 mils ya, 20 mils. Ya, tapi ini sebenarnya menunjukkan bahwa Palestina itu sudah tidak lagi di bawah kaum muslimin ya. Jadi menunjukkan bahwa waktu itu Palestina dibagi menjadi 2 entitas di bawah Inggris. Inggris yang menjadi apa namanya? Menjadi pemiliknya. Kemudian ada parlemen Arab yang terdiri dari kaum muslimin dan orang-orang Nasrani, dan juga ada parlemen Zionis itu. Nah, parlemen Zionis ini adalah parlemen yang kita tahu lebih diutamakan oleh Inggris, lebih diberikan fasilitas oleh orang-orang Inggris, dan ini nantinya akan menjadi cikal bakal Israel itu. Jadi jangan terlalu senang juga gitu, bahwa itu bukan berarti Palestina itu masih merdeka. Justru kalau Palestina itu masih dalam keadaan merdeka, koinnya bukan koin ini, tapi koin Turki Utsmani gitu. Jadi kalau koinnya sudah koin ini yang dipakai, koin yang 3 bahasa ini, berarti ini sudah pasti setelah Perang Dunia Pertama. Jadi sudah pasti pada era setelah Turki Utsmani kehilangan Palestina kepada Inggris ya, kalah perang Dunia Pertama. Sebentar lu, kok saya kebingungan masukin ini. Atau kebalik, jangan buku saya. Oh iya kebalik, pantesan dari tadi kok aneh. Kalau nggak salah di halaman belakang ini kebalik saya tadi buka. Astagfirullahaladzim. Maaf ya. Jadi itu Palestina ya. Ada mata uang Turki Utsmani itu yang berlaku di Palestina yang nah ini saya kasih lihat nih, bentar. Nah, kalau uang ketika Palestina masih belum dijajah oleh Inggris, itu uangnya yang ini kayak gini nih. Nih. Kelihatan nggak? Ini uangnya. Jadi bukan yang pakai tulisan Palestine. Kalau sudah pakai tulisan Palestine itu berarti dia sudah dijajah. Itu udah bukan tanah kaum muslimin lagi, yang lebih itu adalah orang-orang Inggris pada saat itu. Tapi memang belum berdiri gitu. Ngerti ya? Clear ya? Mudah-mudahan clear. Saya sering lihat di meme-nya itu yang sering dibuat itu di internet itu, seolah-olah itu menggambarkan Palestina masih merdeka. Saya bilang keliru. Kalau sudah 3 bahasa, sudah bahasa Inggris, bahasa Ibrani, dan bahasa Arab, itu berarti Palestina yang sudah dijadikan daerah itu mandat Inggris. Maaf, saya balikan dulu ini tadi. Jadi gitu. Nah, ini harus dipahami nih. Banyak yang belum paham nih, aktivis-aktivis Palestina, kemerdekaan Palestina, menganggap itu bukti Palestina ada. Salah. Itu bukti Palestina sudah dikuasai Inggris. Kalau Palestina masih independen atau menjadi mutasyariflik, maka mata uangnya mata uang Turki Utsmani. Nah, gitu. Tolong digarisbawahi.
Jangan keliru. Tapi kalau sekedar memberikan penekanan bahwa Israel itu belum ada zaman itu, ya nggak apa-apa, boleh. Ya, kalau sekedar menegaskan bahwa Israel itu tidak ada di zaman itu, betul. Tapi itu sudah beberapa tahap menjelang berdirinya Israel. Ya, jadi perlu tahu itu. Nanti saya buka lagi ini kamus Saya tuh penasaran tadi, nggak ngecek lebih dahulu bunyi huruf Ibraninya apa gitu. Saya sebentar ya. Nyarinya di mana ya? 1927 coba. Bentar ya. Saya penasaran dengan tulisannya itu apa. Nah, ini ada contohnya 1927 sama dengan koin saya tadi. Israel Palestine British Mandate 2 mil 1927. Harganya murah sih, cuma $79 nih sekarang. Sekitar 79.000, maaf. Karena hanya 2 mils. Tapi nggak ada keterangan tuh tulisannya apa, sebentar. Nggak ada keterangan di sini. Saya penasaran dengan tulisannya itu. Oh, ini di eBay ya. Sebentar ya, sebentar. Nanti saya balik lagi kok. Oke. Nah, di sini ditulis bahwa mata uang tadi, balik lagi ya sebentar ya, ini pendidikan nih. Supaya kita lebih hati-hati lagi mengangkat sesuatu. Sebentar. Saya mau kembali lagi ke koin tadi. Nanti saya jelaskan kembali lagi penjelasan. Nah, ini dia uang. Sebentar. Saya kembalikan lagi ke kamera. Nah. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari koin ini, ya sebentar. Ini tulisannya Eretz Israel yang atas ini. Jadi bukan Palestine, itu salah. Ini Eretz Israel, the land of Israel. Jadi perlu kita sadari bahwa walaupun di sini ada tulisan Palestine dan Filistin, tetapi parlemen Zionis menegaskan bahwa mereka tidak mau ditulis Palestina dalam bahasa Ibrani, dan itu memang tidak ada seingat saya. Maka mereka menuliskan di sini adalah Eretz Israel atau the land of Israel. Jadi hati-hati menggunakan koin ini. Ya, ini koin asli nih ya, bukan replika, ini koin asli. Jadi menggunakan koin ini sebagai kampanye Palestina, karena ini menunjukkan bahwa ya itu bukan seperti yang kita bayangkan. Hati-hati aja. Ya, hati-hati. Baiklah, saya lanjut. Bentar, saya bereskan dulu supaya ini tidak tercecer. Sayang nih. Sampai kececeran. Saya punya dua itu uang uang Palestina itu. Satunya lagi 5 mil lebih kecil. 5 mil lebih kecil. Baik. Maaf, ada exit sendiri sedikit tadi. Sekarang saya kembali ke slides. Memang kita selalu harus belajar ya. Saya juga harus banyak belajar. Oke. Selesai kemudian Liga Bangsa-Bangsa memutuskan bahwa Palestina itu dibagi atau dikuasai oleh Inggris, maka
muncullah deklarasi Balfour 1917. Sebelum itu berarti ya 3 tahun sebelum itu, ini yang setelah kekalahan di Gaza, setelah bertempur tiga kali pertempuran di tahun 1917 itu, 1 November pasukan Turki Utsmani itu terpukul mundur. Ini juga sebenarnya perang pertama, perang kedua itu mereka sempat bertahan, tapi yang perang ketiga ini memang sudah berat sekali dan logistik mereka banyak putus karena ada pemberontakan Syarif Hussein bin Ali Al-Hashimi yang nanti keturunannya akan menjadi raja-raja di Yordan. Jadi itu ada juga kisah-kisah pilu. Jadi terpaksa kemudian pasukan ini mundur karena logistiknya tidak mungkin lagi memungkinkan mereka berperang ya. Sehingga ketika mundur maka Gaza itu, ini peta tahun 1917 itu sebelah kiri. Saya ambil dari buku aslinya. Nah ini kemudian setelah tanggal 1 kekalahan 1 November, maka tanggal 2 Novembernya langsung di London ya, dari Kemenlu, Kementerian Luar Negeri Inggris, menuliskan bahwa ditujukan, suratnya itu ditujukan kepada Rothschild ya, ini ini orang-orang keluarganya ya, keluarga Yahudi yang paling ternama waktu itu, yang paling banyak uangnya ya, paling kaya di dunia pada waktu itu, bisa dikatakan seperti itu, bahwa mereka secara simpati memberikan tanah ini, itu bahasanya itu His Majesty's Government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, tuh bahwa Raja Inggris atau Kerajaan Inggris secara empati mendukung berdirinya Palestina, mendukung berdirinya di Palestina sebuah rumah nasional, rumah kebangsaan bagi orang-orang Yahudi. Nah, gitu. And will use the best endeavors to facilitate the achievement of this object, dan akan mengerahkan seluruh daya upaya untuk memfasilitasi munculnya ini atau terwujudnya ini. Nah, gitu. Jadi ya Inggris itu sama bersalahnya, sama berdarahnya tangannya terhadap berdirinya Israel. Gitu. Jadi jangan berpikir oh Inggris ini baik gitu-gitu, nggak ada tuh. Apalagi orang Indonesia kan suka begitu. Wah enakan, nggak enak ya dijajah Belanda, kan suka ada ungkapan begitu kan, lebih enak dijajah Inggris. Loh, coba tanya sama orang Palestina, paling nggak enak dijajah orang Inggris. Sebenarnya dijajah siapa saja itu tidak bagus. Gitu. Ini bukti kepedihan bangsa Palestina ketika sempat dijajah dari tahun 1920 sampai 1948. Ya, memang cuma 20-an tahun, tetapi itu efeknya sampai sekarang. Nah, itu. 1921 mereka sudah berlatih perang. Jadi perang itu bukan baru meletus tahun 48-49, tapi sudah ada pelatihan sebelumnya, ya. Ya, jadi 1921 itu milisi Israel itu di gambar paling atas itu sudah berlatih tuh. Jadi ada Haganah, ini mereka sudah melatih. Jadi sejak kapan Israel itu punya tentara? Ya sejak kaki pertama mereka menginjakkan Palestina, di Palestina. Jadi tidak ada itu yang namanya orang-orang sipil di Israel, karena dulu ketika mereka mendirikan milisi itu sudah melibatkan semua orang. Jadi tidak ada itu orang sipil di Israel itu. Mereka sendiri sudah menyatakan bahwa Haganah itu pertahanan semesta, sama ketika Indonesia berperang dulu. Gitu. Jadi perlawanan semesta, dan kekuatan mereka 20.000 tapi sudah terpilih. Nah 1921 Churchill mengusulkan agar yang tadinya Palestina itu sebenarnya Palestina plus Yordan, agar Yordan itu dipisahkan. Karena Inggris malu hati sebenarnya ya, nggak tahu bagaimana menempatkan muka, karena waktu pemberontakan Syarif Hussein bin Ali, mereka itu sebenarnya menjanjikan Palestina ini akan diberikan kepada Syarif Hussein dan anak-anaknya. Tapi ternyata setelah Perang Dunia ke-1, Perang Dunia Pertama selesai, ternyata mereka berbagi antara Inggris dan Perancis. Marah itu, tetapi kan nasi sudah jadi bubur, Turki sudah tumbang. Nah, coba kalau mereka dulu tidak memberontak, ya mungkin pertahanan di Gaza itu masih bertahan sampai sekarang, dan Inggris tidak bisa masuk ke Palestina. Walaupun Perang Dunia Pertama selesai, tapi Palestina tidak lepas. Nah inilah, tapi kita tidak bisa berandai-andai. Yang jelas kemudian Palestina hanya sebatas Palestina saja, tidak termasuk wilayah Yordan. Jadi dulu tanah di sebelah timur Sungai Yordan itu disebut Yordan, yang di sebelah barat Sungai Yordan disebut Palestina. Gitu. Orang yang pertama kali mengingatkan kepada kaum muslimin, khususnya yang ada di Palestina, bahaya akan adanya Yahudi ini atau Zionis ini, lebih tepatnya lagi Zionis, itu adalah Haji Amin Al-Husaini. Beliau sudah mengingatkan itu sejak bulan April 1921, itu sudah beliau kampanyekan. Beliau katakan bahwa kalau tidak segera kita mengangkat senjata dan melatih diri, kita akan terlambat. Dan ternyata beliau waktu itu tidak dianggap serius, jadi dianggap wah
terlalu paranoid. Kan banyak juga tuh orang sekarang kan kayak gitu kan, udahlah jangan terlalu takut, atau bahkan sebaliknya ada yang juga yang mengatakan udahlah kita terima aja nasib gitu-gitu kan, banyak tuh orang-orang muslim yang begitu ya, yang apa istilahnya itu menyerah sebelum berperang lah gitu ya, atau munafik lah mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi April 1921 sudah ada isyarat dari beliau. Nah ini tadinya Palestina itu seluas ini, tetapi oleh Churchill dibagi dua, jadi Palestina hanya sebagian yang seperti kita lihat sekarang, sedangkan yang wilayah yang sebelah kanan di sebelah timur Sungai Yordan itu menjadi Transyordan dan kemudian menjadi Yordan. Inilah harga atau biaya yang dikeluarkan oleh Inggris untuk membayar pemberontakan besar yang memungkinkan mereka mengalahkan Turki Utsmani di Palestina pada Perang Dunia Pertama. Itu. Jadi negara Yordan itu pembayaran Inggris kepada para pemberontak. Jadi mohon maaf nih kalau yang belum tahu mungkin sedih ya, karena Syarif Hussein bin Ali ini adalah dari Trah Hashimiyah, Banu Hashim, Tulen gitu. Tapi ya Banu Hashim yang di abad ke-20, bukan Banu Hashim eranya Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa kesukuan itu bukan basis keislaman. Ya, bahwa kita itu keimanan, patokannya innamal mu'minuna ikhwatun, kan sesungguhnya yang bersaudara itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau ditanya kemana keluarga Nabi, ya nggak ada lagi sudah yang baik-baik, tinggallah yang mereka-mereka ini. Ya kemudian bisa dipengaruhi oleh Inggris melalui Thomas Edward Lawrence atau disebut dengan Lawrence of Arabia, yang mau memberontak ya dengan iming-iming satu negeri yang ternyata tidak diberikan oleh orang-orang Inggris ya. Tadinya kan termasuk Syria, Palestina dan Yordan sebenarnya, tapi Syria itu diberikan kepada Prancis, Irak kepada Inggris, dan Palestina tetap di bawah Inggris. Mereka hanya dikasih daerah secuil yang disebut dengan Yordan, tadinya Transyordan. Nah itulah orang yang memberontak ya pastinya orang yang berkhianat ya pasti dikhianati, gitu aja. Jadi rumusnya sederhana, kalau Anda berkhianat pasti suatu saat Anda akan dikhianati, tinggal nunggu waktu aja. Itu kira-kira versi singkatnya. Nah kemudian sebenarnya masih ada upaya untuk mengembalikan Palestina paling tidak ke tanah kaum muslimin ya. Tetapi secara hukum ya, sebenarnya secara hukum itu Palestina mandat Inggris itu sebenarnya lemah, karena dikeluarkan ketika Palestina belum seutuhnya dikuasai oleh sekutu atau Inggris. Jadi sebenarnya secara hukum lemah ya, yang menguatkannya hanya karena Inggris dan Perancis itu menang perang, sehingga sempat ada gerakan untuk mengembalikan tanah Palestina itu kepada Turki ya, walaupun kita tahu Turki yang muncul setelah Perang Dunia Pertama itu kan bukan Turki Utsmani, tetapi Republik Turki yang sekuler di bawah Mustafa Kemal. Dan Mustafa Kemal ini banyak yang menyebut dia juga sebagai anggota Freemason, cukup dekatlah dengan gerakan Zionis internasional. Jadi kalau kita mau melihat sejarah paralel bahwa 1922 1 November itu Kesultanan Turki Utsmani dihapuskan oleh Mustafa Kemal, dan 3 Maret 1924 kekhilafahannya juga dihapuskan oleh Mustafa Kemal, ini sama sekali memutus kesempatan terakhir untuk mengklaim kembali Palestina secara hukum, karena penuntutnya sudah tidak ada. Jadi setelah Turki Utsmani hilang, maka entitas hukum, jadi kayak misalnya kalau ada badan hukumnya kan, badan hukum itu bisa bertindak secara hukum. Tetapi karena badan hukumnya sudah dilikuidasi 2 kali, bahkan tahun 22, 1922 dan 1924, maka tidak ada lagi badan hukum berupa negara yang bisa mengklaim Palestina kembali. Nah, sedangkan Mustafa Kemal tidak mau ada urusan dengan Palestina. Ya ini era-era ketika Turki masih sekuler ya, beda dengan Turki sekarang tentu saja. Sekarang ngerti ya rumitnya masalah Palestina ini. Jadi ketika kita mau membahas Palestina, bagaimana berdirinya Israel, maka kita membahas tentang gerakan Zionis, maka karena munculnya Zionis ini tepat atau bersamaan dengan melemahnya kaum muslimin sedunia, maka pembahasan itu nggak gampang. Nah, tentu kemudian muncul gerakan-gerakan untuk mengembalikan daulah Islam. Nah, yang pertama terjadi itu di Kairo, yaitu Kongres Khilafah di Kairo 22 April 1926. Tapi delegasi-delegasi banyak yang tidak datang, yang datang pun ribut karena tidak semua setuju kalau Raja Fuad dari Kairo itu, dari Mesir itu diangkat sebagai khalifah. Karena mereka tahu Raja Fuad ini kan sebenarnya sekutu Inggris, orang yang senang poya-poya lah, mabuk-mabukan dan seperti hal itulah, pokoknya khas raja-raja yang inilah, yang hedonis gitu. Maka tidak berhasil ya. Nah, kemudian dilakukan yang kedua kali 1926 juga, tapi 11 Juni ya, 2 bulan setelah itu,
konferensinya di Mekah dan ini lebih prestisius karena cukup banyak yang menghadiri, tetapi tidak mendapatkan pengakuan lah dari yang tidak hadir. Jadi intinya kaum muslimin kelihatan betul bagaimana mereka lemahnya ya. Seperti hadis Rasulullah yang mungkin kita pernah baca ya, bahwa kalian di akhir zaman akan menjadi seperti makanan yang diperebutkan oleh manusia kan. Apa namanya? Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akallah ila qas'atiha. Kelak kalian akan direbutkan oleh perbangsa-bangsa lain sebagaimana orang memperebutkan makanan untuk menghabisinya, untuk memakannya. Nah, seperti itulah bayangan kita. Bahkan di tanggal 11 Juni 1926 itu bahkan ada utusan Indonesia yang datang ke sana. Ya, utusan dari Syarikat Islam yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto, Hos Cokro Aminoto, dan Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah. Dan juga Nahdlatul Ulama mengirimkan, tetapi terpisah dengan rombongan ini. Ya, mereka ada rombongan yang datang sebelum itu kepada Raja Saud, ya, kepada Abdul Aziz bin Saud. Nah, tetapi kita tahu bahwa konferensi ini pun gagal. Jadi tidak cukup yang datang itu tidak cukup quorum untuk menetapkan Raja Abdul Aziz bin Saud sebagai khalifah pengganti Turki Utsmani. Jadi usaha-usaha untuk mengembalikan itu kandas di tahun 1926. Nah, Indonesia sendiri waktu itu kan 1926 sudah ada kebangkitan bangsa, tetapi kita belum, atau 2 tahun sebelum kita melaksanakan Sumpah Pemuda gitu ya, Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia yang kedua itu sebenarnya. Itu jadi Indonesia sendiri masih berjuang untuk menyatukan sikap, berjuang untuk membentuk sebuah kesatuan pandang ya tentang Indonesia ketika kita masih dijajah oleh Belanda di dalam Kesatuan Hindia Belanda. Jadi seperti itu. 1930-1937 itu terjadi angkat senjata, jadi bangsa Palestina waktu itu Muslim dan Nasrani bahu-membahu melawan Zionis, tetapi mereka tidak cocok lah, atau tidak setara lah dengan Haganah itu yang memang sudah terlatih. Mereka ikut Perang Dunia Pertama, ada di dalam barisan pasukan Inggris ya, sebagai batalion Yahudi, batalion Jewish Battalion mereka nyebutnya. Saya pernah punya bukunya itu, Jewish Battalion itu. Mana ya? Jadi ada satu buku yang menggambarkan tentang bagaimana Yahudi itu berlatih perang bersama Inggris, yaitu Jewish Brigade sama Jewish Battalion. Harusnya di daerah sini. Mungkin saya baca terus saya pindahkan. Tapi ya cukuplah tahu bahwa mereka sudah berlatih. Jadi tahun 1937 itu mereka kalah. Nah, sebaliknya di Jerman 1937 muncul sebuah partai baru yang disebut dengan Nasional Sosialis. Ini yang disebut dengan Nazi, yang nantinya salah seorang pemimpinnya itu adalah Adolf Hitler. Itu sebenarnya muncul atas dasar kebencian kepada Yahudi. Tadinya orang-orang Zionis internasional itu ingin membunuh Hitler sebelum dia berkuasa, tetapi ada pertimbangan bahwa Hitler ini bisa mengakibatkan perang lagi, dan perang ini dibutuhkan untuk semakin membanjiri Palestina dengan orang-orang Yahudi, karena Yahudi itu masih ada yang belum mau pindah ke Palestina di tahun 1930-an. Jadi memang orang-orang akhirnya, inilah kejinya orang-orang Zionis ini ya, bahkan mereka tidak segan-segan membunuh atau menyebabkan terbunuhnya saudara-saudara mereka sendiri ya, dalam rangka tujuan agar mendirikan Israel itu berhasil. Ya, karena waktu itu sampai dengan tahun 1930-an itu hanya sekitar 300-an ribu ya orang-orang Yahudi yang ada di Palestina, sedangkan bangsa Arab dan orang-orang Nasrani waktu itu 1,6 juta jiwa. Itu masih jauh. Maka Perang Dunia Kedua ini sangat membantu sebenarnya, sangat membantu membanjirkan orang-orang Yahudi dari Eropa yang waktu itu belum mau pindah, tapi ketika mereka diuber-uber, dicari-cari, dikejar-kejar dan dibunuhi oleh Hitler, maka akhirnya mereka secara sukarela maupun terpaksa mau keluar dari Eropa dan kemudian menjadi pengungsi ya, pengungsi untuk memenuhi target dari target penduduk ya, atau target demografi pendirian Israel itu kira-kira ya. Jadi mereka biasa saja itu mengorbankan sebagian dari orang-orang mereka. Ini yang kita tidak ketahui, itu yang dibahas sama Ilan Pape ya di buku The Ethnic Cleansing of Palestine, misalnya seperti yang ini yang ada di saya ini. Kemudian juga ada bukunya siapa? Lupa namanya. Ada buku tentang bahwa di dalam Zionis itu sendiri
Di dalam Zionis itu sendiri terjadi pertikaian. Ini ada Zionism, the real enemy of the Jews, the false Messiah. Ini yang ditulis oleh Alan Hart. Ini juga menggambarkan bahwa orang-orang Yahudi yang ngerti bahwa mereka itu dikorbankan sama Zionis itu menentang berdirinya Israel. Itu harus tahu kita. Ada dinamika seperti itu. Tetapi orang-orang Zionis ini kan mereka tidak hanya kejam kepada kaum muslimin, tapi mereka juga kejam kepada sesama mereka yang tidak searah. Nah, itu harus dicanangkan, harus diberitahu. Akhirnya perang dunia itu meletus, kemudian mereka berkongres lagi, tetapi mereka berkongresnya itu di Eropa yang tidak terkena perang, ya, di London dan kemudian di Amerika Serikat, sampai kemudian mereka mempersiapkan diri, ya, di menjelang akhir perang dunia kedua di Eropa 1945, di mana kemudian akhirnya mereka secara jumlah sudah cukup besar untuk bisa mempengaruhi demografi Palestina seperti di gambar ini, yang warna warna krem ini, ya, warna beige ini adalah daerah yang konsentrasi orang-orang Yahudinya paling banyak, sedangkan yang wilayah abu-abu ada konsentrasi orang-orang Arab dan orang-orang Nasrani, ya. Nah, ini kalau kita lihat memang sudah mulai terjepit, ya, dari segi jumlah mereka sudah cukup banyak pada waktu itu, ya, bisa dikatakan mungkin hampir 50%. Tetapi wilayah yang mereka kuasai itu lebih dari 60%. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai resolusi PBB nomor 181 yang ditolak oleh bangsa Palestina. Termasuk yang menolaknya bukan hanya Muslim dan Nasrani, tapi juga orang-orang Yahudi yang sudah lama hidup berdampingan dengan kaum muslimin, yang bukan Zionis. Ya. Jadi di Palestina itu kan tadi saya katakan sejak zaman Umar bin Khattab sudah ada orang-orang Palestina, diperbolehkan di zaman Umar itu orang-orang Yahudi untuk kembali ke Palestina dalam jumlah yang terbatas tentu saja. Ya, kalau sebelumnya mereka itu hampir dikosongkan dari Palestina. Gitu. Jadi mereka kembali ke Palestina itu awalnya adalah atas baik hati, ya, atas kemurahan hati kaum muslimin, baik di zaman Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, sampai kepada Turki Utsmani. Gitu. Nah, sekarang mereka kembali bukan untuk hidup berdampingan. Jadi Zionis itu bedanya dengan Yahudi yang tinggal berturun-temurun bersama kaum muslimin di Palestina. Bedanya Zionis itu datang untuk merebut, bukan datang untuk hidup bersama. Datang untuk merebut dan datang untuk menguasai negeri. Oleh sebab itulah semua usulan-usulan untuk berdamai itu tidak bisa diterima. Itu bukan mau konflik, bukan mau berantem terus, bukan. Tetapi justru ketika negeri kita, rumah kita dikuasai orang, direbut orang, memang kita harus tidak boleh diam, kita harus angkat senjata, kita harus melawan, ya. Walaupun tentu saja kalau sekarang ini dunia sudah dipegang oleh Zionis, sehingga setiap kali bangsa Palestina, baik itu Hamas maupun Fatah maupun PLO zaman dulu mengangkat senjata, selalu disebut sebagai teroris. Itulah sebabnya sekarang banyak